Halo semuanya, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10, yaitu materi perkembangan teori atom. Teori atom mengalami penyempurnaan seiring dengan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan. Kali ini kita akan mempelajari perkembangan teori atom. Ada 5 ahli yang mengemukakan. Yang pertama oleh Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan mekanika kuantum. Kita akan membahas satu persatu. Model atom yang pertama diusulkan oleh John Dalton sekitar tahun 1803. Menurut Dalton, atom itu berbentuk bola padat tanpa lubang di dalamnya. Dalton mendasari teori atomnya berdasarkan data kuantitatif atau data terukur, serta berdasarkan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Model atom Dalton ini dikenal dengan model bola padat. Model atom Dalton memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, masih ada partikel subatom yang menyusun atom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Yang kedua, atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. Yang ketiga, tidak mengenal muatan atau sifat listrik materi, sehingga tidak bisa menjelaskan bagaimana cara atom dapat berikatan. Dan yang keempat, beberapa unsur tidak terdiri dari atom-atom melainkan molekul, sehingga molekul unsur terbentuk dari atom sejenis dengan jumlah tertentu. Model atom yang kedua diusulkan oleh Joseph John Thomson sekitar tahun 1904. Menurut Thomson, atom itu berbentuk bola bermuatan positif, di dalamnya ada elektron yang tersebar bermuatan negatif. Posisi elektron sangat mirip dengan kismis yang berada di dalam roti, sehingga model atom Thomson ini dikenal dengan model atom roti kismis. Kelemahan dari model atom Thomson yaitu yang pertama, tidak adanya lintasan elektron dan tingkat energi. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam atom. Model atom Thomson ini bertahan hanya selama 7 tahun. Model atom yang ketiga diusulkan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Rutherford berpendapat bahwa muatan positif dan massa atom terkumpul pada pusat atom yang disebut dengan nukleus atau inti atom, sedangkan elektron berputar mengelilingi nukleus pada jarak yang sangat jauh. Dengan kata lain, sebagian besar ruang di dalam atom adalah ruang kosong. Hal ini sesuai dengan percobaan yang dilakukan oleh Ernest Rutherford, yaitu percobaan hamburan partikel alfa. Kita bisa lihat pada gambar yang ada di slide ini, percobaan yang dilakukan oleh Ernest Rutherford. Kalian bisa lihat, dia menembaki lempeng emas ini dengan partikel alfa. Ini sumber dari partikel alfa, menembaki lempeng emas ini. Di sini dapat kalian lihat ketika dia tembaki lempeng emas ini, hasil yang dia dapati, perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan ini. Yang pertama dari hasil percobaannya, dapat dilihat ada banyak sinar alfa ini melewati inti. Ini inti. Jadi ada banyak melewati inti atom. Sehingga ia berkesimpulan bahwa atom itu ada ruang yang hampa atau ruang yang kosong. Sehingga saat ditembaki sinar alfa di lempeng emas ini, dia diteruskan. Yang kedua, ketika partikel alfa juga ditembaki, dapat kalian perhatikan di gambar ini, mendekati inti. Inti itu diteruskan, tapi dia ada membelok sedikit ini. Jadi dia tidak lurus, tapi dia membelok. Dan yang ketiga, akan ada sedikit yang dibalikan. Ya, sedikit sekali yang dibalikan. Jadi ketika kena inti, dibalikan. Di sini. Oke, model atom ini dikenal dengan model atom nukleus. Nah,
Kelemahan dari model atom Rutherford yaitu kelemahannya Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Model atom dari Rutherford ini bertahan sampai 2 tahun. Model atom yang berikutnya yaitu model atom yang keempat diusulkan oleh Niels Bohr sekitar tahun 1913. Menurut Bohr, elektron berputar mengelilingi inti atau nukleus pada lintasan tertentu tanpa kehilangan energi sama sekali, yang dikenal sebagai lintasan stasioner. Kalian bisa lihat gambar model atom dari Bohr. Elektron dapat berpindah ke lintasan yang stasioner yang lain dengan menyerap atau melepaskan foton atau cahaya. Jadi dia bisa, ini inti atom, dia bisa berpindah dari lintasan stasioner ini, bisa berpindah ke mendekati inti. Dengan dia menyerap atau dia melepaskan foton atau sinar cahaya. Nah, model atom dari Bohr ini dikenal dengan model atom planet. Dia dapat menjelaskan fenomena spektrum garis pada garis hidrogen yang sangat tepat. Nah, kelemahan dari model atom Bohr ini, kelemahannya yaitu adanya radius dan orbit ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Yang kedua, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Sehingga model atom dari Bohr ini hanya bertahan selama 13 tahun. Model atom yang terakhir diusulkan oleh Erwin Schrödinger sekitar tahun 1926. Menurut Schrödinger, elektron tidak berputar dalam bentuk lintasan yang pasti, akan tetapi dalam bentuk gelombang, sehingga tidak mungkin mengetahui lokasi elektron secara pasti, hanya kebolehjadiannya saja. Kemungkinan lokasinya berupa awan yang disebut dengan orbital. Kalian bisa memperhatikan gambar di slide ini. Ini dilihat model atomnya seperti awan. Nah, ini disebut dengan orbital. Model atom dari Schrödinger ini dikenal dengan model atom kuantum. Model atom kuantum ini dapat menjelaskan sebagian besar spektrum kimia dan fisika molekuler hingga saat ini, seperti efek Zeeman, ikatan atom, bentuk molekul, dan lain sebagainya. Model atom kuantum ini digunakan sampai saat ini. Oke, demikian penjelasannya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sukses selalu. Terima kasih.